Liu Shanmen atau Departemen 6 Pintu. Untuk penggemar serial wuxia tentu sudah tidak asing lagi. Seperti dalam film wuxia ada sebuah film yang berjudul Liu Shanmen atau The Mission yang tayang pada tahun 2015. Sedangkan untuk serial atau juga novel ada karya yang berjudul Seda Minggu atau 4 Opas. Dalam semua genre wuxia, baik novel maupun film, Liu Shanmen selalu digambarkan sebagai aparat kepolisian negara. Namun, apakah Liu Shanmen adalah lembaga kepolisian Tiongkok kuno yang memiliki fakta sejarah atau hanya cerita rakyat yang dibesar-besarkan? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Sebenarnya, di Tiongkok kuno, sama sekali tidak ada lembaga kepolisian yang seperti kita kenal sekarang. Kalau pekerjaan yang menyerupai tugas aparat polisi zaman sekarang memang ada. Untuk lebih mudah memahami penyelenggaraan sistem hukum di Tiongkok kuno sebenarnya tidak sulit. Cukup dengan memahami bahwa sistem hukum di Tiongkok kuno dari dinasti ke dinasti selalu mengacu pada sistem yang digunakan dinasti Zhou 2500 tahun yang lalu. Seperti ini. Shimin yang bertanggung jawab atas kependudukan dan rumah tangga atau kasus perdata. Sheji yang bertanggung jawab atas anti kejahatan atau kasus pidana. Kemudian ada Shekou yang bertanggung jawab atas masalah hukuman atau pengadilan dan penjara. Setiap dinasti menggunakan nama yang berbeda untuk 3 lembaga ini. Terkadang juga menambahkan fungsi dan tugas baru pada setiap lembaga. Namun pada dasarnya, tidak ada dinasti di Tiongkok kuno yang tidak menggunakan sistem warisan dinasti Zhou ini. Bahkan dinasti penjajah seperti dinasti Yuan dan dinasti Qing tetap mengadopsi sistem ini. Nah, yang disebut dengan Liu Shanmen sebenarnya adalah gabungan dari 3 lembaga tersebut. Resminya disebut sebagai 3 departemen, atau lebih dipopuler dengan nama Yamen atau kantor pemerintah. Meskipun terdiri dari 3 lembaga, kesamaan mereka adalah mengurus hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak hukum, baik perdata maupun pidana. Lalu, kenapa Liu Shanmen yang secara harfiah berarti 6 buah pintu tidak diketahui dengan pasti? Namun diduga kuat, nama itu terinspirasi dari sebuah peristiwa yang terjadi pada awal dinasti Tang. Tepatnya pada periode Chengguan, Kaisar Tang Taizong atau yang kita kenal baik dengan nama Li Shimin. Untuk menghadapi kaum pemberontak atau loyalis dinasti Sui dan kaum Lulin, maka Departemen Hukum ditugaskan membangun kamp latihan rahasia guna membentuk kesatuan khusus yang diberi nama sandi Ying Chuan atau elang dan anjing. Kamp pelatihan rahasia sendiri itu diberi nama sandi Liu Shanmen. Kenapa harus menggunakan kata sandi Liu Shanmen? Karena semua gedung lembaga pemerintah Tiongkok kuno pasti memiliki 3 gerbang, yang masing-masing terdiri dari 2 buah pintu, sehingga total keseluruhannya adalah 6 buah pintu. Maka kata sandi Liu Shanmen mengindikasikan bahwa meskipun tidak tercatat dalam arsip maupun dokumen resmi, namun proyek kamp pelatihan rahasia dinasti Tang ini disponsori oleh negara. Di zaman modern sekarang bisa dianggap sama seperti operasi tertutup dengan tingkat kerahasiaan paling maksimal. Tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi konsumsi publik sampai kapanpun. Dinasti Song kemudian mengadopsi metode kamp rahasia ala dinasti Tang ini. Tetapi baru pada dinasti Ming, nama Liu Shanmen digunakan secara terbuka. Meski nama Liu Shanmen digunakan secara terbuka, tapi teknisnya, dinasti Ming membentuk satu kesatuan khusus yang menjalankan operasi lapangan dengan rahasia untuk menangani kasus-kasus besar yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Kesatuan khusus ini ditempatkan di bawah naungan San Fashi dan beranggotakan ahli-ahli bela diri untuk tugas spionase,
mata-mata, operasi buru sergap, sampai pembunuhan gelap. Status dan cara kerja Liu Shanmen sebenarnya cukup unik. Di satu sisi mereka adalah pejabat negara. Artinya, ruang gerak mereka masih dibatasi peraturan dan hukum negara. Di sisi lain, operasional mereka lebih banyak berhubungan dengan kalangan dunia persilatan dan organisasi-organisasi bawah tanah yang kurang menghargai hukum dan peraturan negara. Karena kita tahu dunia persilatan punya kode etik, peraturan, dan tata tertib mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan Liu Shanmen pada zaman dinasti Ming memiliki reputasi 3 dimensi di mata masyarakat luas. Di satu sisi, mereka dihormati sebagai petugas negara. Di sisi lain, mereka ditakuti karena metode pekerjaannya yang ganas. Di sisi lain, mereka dipandang rendah karena dianggap anjing yang lebih galak dari tuannya. Tidak bisa disangkal, reputasi 3 dimensi ini membuat Liu Shanmen memiliki prestis dan daya tarik tersendiri di mata masyarakat dan sering menjadi sumber inspirasi untuk cerita-cerita rakyat, khususnya yang bergenre wuxia. Sampai di sini mudah-mudahan sudah cukup jelas bahwa pandangan Liu Shanmen adalah lembaga kepolisian Tiongkok kuno adalah pandangan yang sedikit keliru. Yang benar dalam arti sempit, Liu Shanmen adalah kesatuan tugas khusus lapangan yang bekerja di bawah naungan Sanfase. Sedangkan dalam arti luas, Liu Shanmen adalah Sanfase itu sendiri. Liu Shanmen bukan lembaga terpisah. Liu Shanmen adalah lembaga itu sendiri, juga bagian dari sebuah lembaga. Lalu, apa yang membedakan Liu Shanmen dengan Qin Yiwei? Pertanyaan ini jelas menunjukkan adanya kekeliruan persepsi mengenai Qin Yiwei. Tidak mengherankan karena hampir semua novel dan film bergenre wuxia dan hampir semua rujukan tentang Qin Yiwei di internet menggambarkan Qin Yiwei sebagai kesatuan elit dinas intelijen. Memang, Qin Yiwei sering mengerjakan operasi intelijen seperti spionase, penculikan, penyekapan, interogasi sampai dengan pembunuhan berencana. Tapi Qin Yiwei sama sekali bukan dinas intelijen. Pertama-tama, Qin Yiwei adalah kesatuan pasukan pengawal kaisar dinasti Ming. Sebagai pasukan pengawal kaisar, tugas utama Qin Yiwei adalah menjaga kehormatan kaisar dan melindungi keselamatan kaisar. Tetapi, Qin Yiwei bukan satu-satunya kesatuan pasukan pengamanan kaisar. Masih ada 11 kesatuan lainnya. Tapi, yang membuat Qin Yiwei lebih istimewa, karena hanya Qin Yiwei saja satu-satunya kesatuan pengamanan yang langsung berada di bawah kendali dan naungan kaisar secara pribadi. Selebihnya berada di bawah naungan dan otorisasi dari Menteri Urusan Perang. Yang kalau zaman sekarang bisa kita samakan seperti Kementerian Pertahanan. Nah, sebagai pasukan pengamanan kaisar, Qin Yiwei tidak dapat menangkap dan menghukum orang sesuka hati. Meskipun Qin Yiwei bertanggung jawab dan hanya mematuhi perintah kaisar, namun mereka tetap diharuskan mengikuti prosedur untuk meminta verifikasi dan otorisasi dari Sanfase jika mereka hendak memburu dan menangkap seseorang. Pembatasan kemenangan Qin Yiwei ini berawal dari latar belakang pendiriannya. Qin Yiwei bukanlah pasukan pengawal kaisar. Sebelum Qin Yiwei ada, sudah lebih dulu ada 2 kesatuan, Gong Weishe dan Yilianshe. Gong Weishe bertugas sebagai pasukan upacara dalam acara-acara dan upacara resmi negara. Sedangkan Yilianshe adalah kesatuan pengamanan acara dan upacara tersebut. Ini disebabkan karena Zhu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming, berasal dari masyarakat kelas bawah yang tidak akrab dengan kemewahan. Sesudah naik tahta, Zhu Yuanzhang terobsesi dengan keagungan, kemewahan, dan kemegahan, sehingga membentuk 2 kesatuan yang berbeda fungsi. Yang satu untuk memamerkan kemewahan dan kemegahan dalam acara resmi, yang satu lagi untuk mengamankan jalannya acara tersebut.
Tidak lama kemudian, keduanya digabung menjadi satu, Jin Yiwei. Sehingga dua tugas yang berbeda ini dilebur untuk dikerjakan oleh satu kesatuan saja. Itulah kenapa kesatuan ini diberi nama Jin Yiwei, yang secara harfiah berarti pasukan berseragam sulap, yang menandakan mereka mengenakan seragam yang indah dan mewah. Karena fungsi awal Jin Yiwei memang untuk memamerkan kemegahan, dan tentu saja diperlukan busana yang sangat indah. Sekarang kita mengenal Jin Yiwei sebagai kesatuan rahasia yang kejam dan bengis. Sebenarnya itu adalah karena perluasan tugas dan fungsinya. Secara alami, semua pemimpin dalam sistem feodal, termasuk kaisar, tidak mempercayai siapapun. Maka fungsi dan tugas Jin Yiwei meluas, mulai dari memata-matai para menteri dan pejabat, serta keluarga istana terlarang itu sendiri, dan hanya melaporkan hasilnya kepada kaisar saja. Disinilah mulai terjadi benturan antara Jin Yiwei dengan Liu Shanmen. Karena sebenarnya Liu Shanmen juga punya kewenangan untuk mengawasi, menangkap, dan menghukum para pejabat dan klan keluarga kerajaan yang terbukti bermasalah. Lantas, kenapa kaisar-kaisar dari dinasti ini malah menggunakan Jin Yiwei, bukan Liu Shanmen? Karena sejak era dinasti Han, ada peraturan tidak tertulis yang ditaati turun-temurun bahwa kaisar sekalipun tidak boleh mencampuri proses hukum yang dikerjakan oleh Liu Shanmen. Sebenarnya tujuan peraturan ini sebenarnya baik, untuk menghindari sentimen dan antipati politik dari kaisar untuk bisa mengintervensi kasus-kasus yang berhubungan dengannya. Tetapi kaisar-kaisar dinasti Ming memandang prosedur ini sebagai hambatan, karena dia harus membuat laporan resmi tersebut, dan laporan resmi ini berpotensi membuat seseorang mengantisipasi dan menutupi kecurigaan terhadapnya. Maka kaisar-kaisar dinasti Ming menciptakan cara sendiri untuk mengatasi hambatan hukum ini, yaitu melalui Jin Yiwei. Kaisar-kaisar dinasti Ming mendirikan kantor yang disebut sebagai Zhouyu atau penjara istana. Ini digunakan untuk langsung menahan dan memeriksa siapapun yang dianggap subversif oleh kaisar. Penjara istana ini dengan tegas menunjukkan bahwa kantor ini berada di bawah kendali kaisar istana, tidak termasuk wilayah yurisdiksi dari Liu Shanmen. Lambat laun, penjara istana ini dikenal dengan sebutan penjara surga, karena mustahil bagi siapapun yang masuk ke sana dapat keluar lagi hidup-hidup. Ini seperti sebuah pintu surga, alias akhirat. Dalam banyak film, Jin Yiwei digambarkan amat mendominasi. Sebenarnya itu disebabkan karena kondisi real sejarah di baliknya. Jin Yiwei memang menjadi alat ekspansi tak berkesudahan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kaisar-kaisar dinasti Ming. Kedekatan Jin Yiwei dengan kaisar jelas dapat menimbulkan kerjasama kepentingan. Seperti pernah terjadi, Jin Yiwei memaksa untuk menurunkan standar ujian negara agar kerabat mereka yang mengikuti ujian dapat lulus. Sampai dengan Jin Yiwei menjadi tempat perlindungan bagi para menteri dan pejabat yang takut diberhentikan atau diselidiki oleh kaisar. Untuk itulah Biro Timur didirikan. Ini didirikan khusus untuk mengawasi kinerja Jin Yiwei. Nah, Biro Timur dipimpin oleh para Qasim. Kenapa? Karena pendiri Biro Timur yaitu Zhou, sewaktu masih menjadi Raja Yan, memang menggunakan Qasim untuk memata-matai Kaisar Jianwen. Sewaktu Zhou naik tahta sebagai kaisar, terjadi insiden percobaan pembunuhan terhadapnya yang dilakukan oleh seorang komandan Jin Yiwei. Sehingga akhirnya dia mendirikan Dongchang alias Biro Timur untuk mengawasi Jin Yiwei dan menunjuk para Qasim kepercayaannya untuk mengelola Dongchang atau Biro Timur. Kemudian nanti akan ada Biro Barat yang didirikan untuk mengawasi Biro Timur, termasuk beberapa kesatuan minor lainnya. Ini membuat tumpang tindih tugas dan kewenangan antar divisi di lingkungan istana terlarang tercampur dengan kepentingan politik-politik pihak-pihak terkait,
menimbulkan kekacauan dalam sistem birokrasi pemerintahan. Sehingga pada titik nadirlah, Liu Shanmen melancarkan operasi perlawanan untuk menumbangkan Qin Yiwei, Biro Timur dan Biro Barat. Kekacauan dalam birokrasi dan politik ini membuka jalan untuk pemberontakan Li Zhizheng pada tahun 1644. Dan pada tahun 1644, disepakati bahwa itulah akhir untuk dinasti Ming. Sejak saat itulah nama Liu Shanmen, Qin Yiwei, Biro Barat, Biro Timur lenyap dari sejarah Tiongkok kuno. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, Liu Shanmen adalah lembaga resmi yang diselenggarakan oleh negara dan dalam batasan tertentu tunduk pada peraturan dan tata tertib lembaga serta pada hukum dan undang-undang negara. Qin Yiwei adalah kesatuan resmi pengamanan kaisar yang berada di bawah kendali kaisar, tidak di bawah kendali departemen manapun dalam sistem pemerintahan dinasti Ming. Mudah-mudahan sekarang kita semua sudah sama-sama lebih mengenal tentang Liu Shanmen dan Qin Yiwei berdasarkan realitas sejarah yang sebenarnya, sehingga tidak lagi terpengaruh dengan penggambaran tentang keduanya dalam film-film Rusia. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.